Dahsyatnya alam kubur. Suatu ketika Muhammad bin Wazir Al-Harani keluar dari rumahnya menuju kebun setelah asyar. Ia bercerita, "Ketika matahari hendak tenggelam, saya berada di tengah kuburan. Tiba-tiba dari salah satu kuburan berapi yang wujudnya menyerupai sebuah panci kaca sedangkan mayat berada di tengah-tengahnya. Saya mengusap mata saya dan saya berkata, apakah saya sedang mimpi atau sungguhan? Kemudian saya menoleh ke pagar kota dan saya berkata, demi Allah, saya tidak sedang tidur. Kemudian saya pulang ke keluarga saya. Saya kebingungan. Lalu keluargaku memberiku makanan, tetapi saya tidak bisa makan. Selanjutnya saya masuk ke daerah tersebut, lalu saya bertanya tentang siapa penghuni kubur tersebut. Ternyata orang yang di dalam kubur tersebut adalah pemungut pajak liar. Ia adalah salah satu pembantu orang-orang Salim, yang meninggal dunia pada hari itu." Asy-Syafi'i menuturkan bahwa seorang laki-laki berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Saya pernah melewati daerah Badar, lalu saya melihat seorang laki-laki keluar dari dalam tanah, lantas dipukul oleh seseorang dengan gada, pentungan kepala, sehingga ia amblas lagi ke dalam tanah. Kemudian ia keluar lagi dan diperlakukan seperti itu lagi." Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang tersebut adalah Abu Jahl bin Hisham yang disiksa seperti itu sampai hari kiamat. Salim bin Abdillah meriwayatkan dari ayahnya yang berkata, "Suatu ketika seseorang sedang berjalan di atas kendaraan di antara Mekah dan Madinah, kebetulan melewati kuburan. Tiba-tiba ada seseorang keluar dari kuburan dengan api yang menyala, dibelenggu dengan besi, dan di lehernya terdapat rantai. Ia menarik-narik rantai itu, lalu ia berkata, wahai hamba Allah, siramkanlah air. Wahai hamba Allah, siramkanlah air. Lantas ada orang lain yang keluar mengikutinya, lalu ia berkata, wahai hamba Allah, jangan kau sirami air. Wahai hamba Allah, jangan kau sirami air." Kemudian ia menarik rantai, lalu mengembalikannya ke dalam kubur. Salim melanjutkan kisahnya. Maka si penunggang kendaraan pun jatuh pingsan. Lantara kejadian itu, kendaraan yang ditungganginya menjadi pincang. Salim melanjutkan ceritanya. Di pagi harinya rambut orang tersebut menjadi putih, lalu ia menceritakan hal tersebut kepada Utsman bin Affan, lantas beliau melarang lelaki tersebut bepergian sendirian. Ada seorang laki-laki dari kalangan penduduk Madinah. Ia mempunyai saudara perempuan yang tinggal di sudut kota Madinah. Kemudian saudara perempuan tersebut meninggal dunia, lalu ia menguburkannya. Ketika pulang, ia teringat bahwa ia tadi kehilangan sesuatu yang terjatuh di dalam kuburan. Lantas ia meminta bantuan seorang sahabatnya. Lalu keduanya menggali lagi kuburnya dan keduanya menemukan benda tersebut. Kemudian ia berkata kepada sahabatnya, menjauhlah kamu agar saya dapat dilihat saudara perempuanku. Lalu ia mengangkat penutup liang kubur. Ternyata kuburan tersebut penuh dengan api yang menyala. Lalu ia segera mengembalikannya, meratakan kembali kuburnya, dan pulang kepada ibunya seraya berkata kepadanya, bagaimana sebenarnya tingkah laku saudara perempuanku? Ibuku bertanya, memang kenapa? Dia kan telah meninggal. Selanjutnya ia menceritakan kepada ibunya tentang apa yang telah disaksikannya di kuburan. Lalu ibunya berkata, saudara perempuanmu itu suka menunda-nunda sholat dari waktunya dan suka mendatangi pintu-pintu tetangga.